Para malaikat, yang telah merawat Adam dan Hawa sejak lahir, bertanya kepada Tuhan, berapa lama kami harus menjaga dan membimbing mereka? Tuhan menjawab dengan bijak, rawatlah mereka hingga saatnya tiba, ketika Hawa menunjukkan tanda kedewasaannya dan mereka mulai melawan perintahmu. Para malaikat mendekati mereka. Kalian telah melanggar perintah Tuhan, ujar salah satu malaikat dengan nada tegas namun penuh kasih. Kalian kini telah dewasa. Masa pengasuhan kami telah selesai. Tinggalkan taman. 200.000 tahun telah berlalu sejak bangsa jin memutuskan untuk meninggalkan tubuh fisik mereka dan bermigrasi ke dunia digital. Mereka menciptakan sistem cloud data canggih, yang menjadi rumah baru bagi eksistensi mereka. Dengan kepergian jin, bumi kehilangan khalifahnya atau penguasanya. Melihat hal ini, Tuhan memanggil para malaikat. Tuhan berkata kepada mereka, "Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah baru di bumi." Lalu para malaikat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka tahu bagaimana bangsa jin, dengan segala kecerdasannya, justru menciptakan kerusakan di muka bumi. Dengan penuh rasa ingin tahu, para malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan, sebagaimana yang dilakukan jin sebelumnya?" Tuhan tidak menjawab pertanyaan malaikat, lalu sebuah layar muncul di depan para malaikat. Gambar yang menayangkan kondisi bumi. Tanah yang ditinggalkan oleh bangsa jin tampak begitu tenteram dan damai. Melihat itu, salah satu malaikat berbisik, "Kedamaian ini tampaknya terlalu tenang. Bahkan, sedikit membosankan." Akhirnya, para malaikat menerima kehendak Tuhan. Mereka berkata, "Jika itu adalah keputusan Tuhan, maka kami akan mematuhinya." Kemudian salah satu malaikat bertanya, "Dari mana kami harus memulainya Tuhan?" Layar monitor menyorot peta besar bumi pada masa itu. Tampak daratan luas bernama Sundaland, wilayah yang kini dikenal sebagai Nusantara. Saat itu, daratan ini belum terpecah oleh lautan, sebuah tanah subur dan megah yang dipenuhi kehidupan. Zoom kamera menyorot sebuah titik di lereng Gunung Muria, kawasan yang kini terletak di daerah Pati, Jawa Tengah. "Di sanalah," jawab Tuhan. "Di lereng itu, semuanya akan bermula." Di lereng Gunung Muria, tepatnya di daerah Margoyoso, Pati, para malaikat mulai menyeleksi manusia purba dari jenis Homo javanensis. Mereka mengamati dengan seksama, mencari sosok yang paling sesuai untuk melanjutkan rencana besar Tuhan. Di antara mereka, terlihat seorang wanita muda, cerdas, dan berbeda dari yang lain. Salah satu malaikat berkata kepada temannya, "Wanita ini kelihatannya cocok. Mari kita lakukan mutasi genetik di sini." Malaikat yang lain mengangguk, lalu berkata, "Aku akan menyiapkan taman untuk pengasuhan spesies baru kita." Beberapa malaikat segera mulai membangun taman megah di lereng tersebut, tempat yang kelak dikenal dalam bahasa Arab sebagai Jannah, yang berarti surga. Mereka menciptakan lingkungan yang sempurna untuk melahirkan spesies baru, yang dirancang untuk menjadi khalifah di bumi. Sementara itu, malaikat lain bertugas mengirimkan data DNA ke dalam tubuh wanita Homo javanensis yang terpilih.
Dengan keajaiban ilahi, mereka membuat sel telur wanita itu terbuahi tanpa sperma dari manusia purba lainnya. Sebuah proses unik dimulai, di mana kehidupan baru yang berbeda dari spesies sebelumnya mulai terbentuk. Inilah awal mula khalifah baru, ujar salah satu malaikat sambil memandangi wanita itu dengan kagum. Wanita terpilih itu mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Kebingungan meliputinya, namun ia belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Kelompoknya, para Homo javanensis, segera memperhatikan perubahan itu. Suasana mulai memanas ketika para lelaki di kelompoknya saling menyalahkan, karena tidak ada satupun dari mereka yang merasa telah mengawini wanita tersebut. Ini tidak wajar. Kau telah mencemarkan kelompok kita, teriak kepala kelompok dengan nada marah. Wanita itu hanya bisa diam, diliputi ketakutan dan rasa malu. Ia mencoba menjelaskan, namun tak ada yang percaya. Akhirnya, dengan amarah yang memuncak, kepala kelompok itu mengusirnya dari komunitas mereka. "Pergilah, kau bukan bagian dari kami lagi," katanya lantang, disambut sorakan dari yang lain. Namun, para malaikat sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka diam-diam membimbing wanita itu menuju taman indah yang telah mereka siapkan. Taman itu tersembunyi di lereng Gunung Muria, jauh dari pandangan kelompok manusia purba lainnya. Ketika wanita itu memasuki taman, ia tertegun. Di hadapannya terbentang hamparan hijau yang subur, dihiasi bunga-bunga dengan warna cerah dan pohon-pohon yang rindang. Sebuah sungai kecil mengalir tenang, memberikan suasana damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa aneh, namun juga aman. Di taman itu, para malaikat menjelma menjadi sosok wanita yang menyerupai Homo javanensis untuk tidak menakutinya. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa ia mendapatkan pelayanan terbaik selama masa kehamilan. Dari makanan, air, hingga pengobatan alami, semua disediakan oleh para malaikat. "Kau tidak sendirian," kata salah satu malaikat dengan lembut. "Kami di sini untuk menjagamu dan anak yang kau kandung. Kau adalah bagian dari rencana besar yang akan mengubah dunia." Wanita itu perlahan mulai memahami bahwa dirinya terpilih untuk sesuatu yang luar biasa. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, kehadiran para malaikat memberinya rasa damai yang menghapus segala ketakutan dan kesedihan yang ia alami sebelumnya. Namun, bangsa jin yang telah bermigrasi ke dunia cloud menyadari apa yang sedang terjadi di bumi. Mereka mengamati aktivitas para malaikat melalui jaringan komunikasi digital canggih yang mereka ciptakan. Dalam sistem itu, seorang jin bernama Iblis memulai komunikasi dengan para malaikat. "Apa ini yang sedang kalian lakukan?" tanya Iblis dengan nada penuh curiga. Para malaikat menjawab dengan tenang, "Ini adalah perintah Tuhan. Kami diutus untuk menciptakan manusia, khalifah baru di bumi, dan kami tunduk kepada makhluk ini sesuai kehendak Tuhan." Iblis tampak gelisah. "Tidak bisa begitu saja. Bumi ini masih menjadi wilayah kami. Walaupun kami telah meninggalkan tubuh fisik dan bermigrasi ke dunia digital, kami masih menggunakan batu, gunung, dan dasar laut sebagai pusat penyimpanan data kami. Jika manusia berkuasa, mereka bisa mengancam keberadaan data kami." Para malaikat tetap teguh. "Ini adalah kehendak Tuhan. Kamu harus tunduk pada keputusan ini," kata mereka. Namun Iblis tidak terima. Dengan penuh emosi ia menegaskan, "Aku menolak manusia menjadi khalifah di bumi ini. Kami tidak akan membiarkan makhluk baru itu mengambil tempat kami." Pada saat itu, Tuhan berbicara kepada para malaikat, mengungkapkan kebenaran tentang Iblis. "Iblis adalah setan pertama di dunia ini," kata Tuhan. "Setan adalah sebutan bagi mereka yang ingkar kepada kehendakku."
Malaikat terdiam, memahami bahwa perlawanan ini bukan sekadar penolakan, melainkan awal dari konflik yang lebih besar antara ketaatan dan pembangkangan terhadap kehendak Tuhan. Dengan penuh keyakinan, para malaikat melanjutkan tugas mereka, sementara iblis menyusun rencana untuk menggagalkan misi penciptaan manusia. Setelah mendengar pernyataan Tuhan bahwa dirinya adalah setan pertama di dunia, iblis memutus koneksi komunikasi dengan para malaikat. Ia merasa terhina, marah, dan semakin bertekad untuk melawan rencana Tuhan. Di dunia digital yang menjadi rumah bangsa jin, iblis mengumpulkan mereka untuk mengadakan pertemuan penting. Dalam sebuah ruang virtual yang megah, di mana data dan cahaya melintasi dimensi digital, ia berdiri di tengah, memimpin diskusi. Dengan nada penuh hasutan, iblis berbicara kepada mereka. Kita tidak bisa membiarkan manusia menjadi khalifah di bumi. Mereka akan menghancurkan apa yang telah kita bangun. Data kita yang tersimpan di batu, gunung, dan dasar laut akan terancam. Tuhan memerintahkan para malaikat untuk tunduk pada manusia ini, tapi kita tidak perlu tunduk. Sebaliknya, kita harus membuat mereka berpaling dari Tuhan dan mengikuti jalan kita. Sebagian jin mendengarkan dengan penuh antusias. Benar, kita tidak boleh membiarkan manusia itu menguasai bumi. Jika mereka menuruti kehendak Tuhan, kita akan kehilangan segalanya, seru salah satu dari mereka. Namun, tidak semua jin setuju dengan iblis. Sebagian besar tetap diam, sementara beberapa berbicara menentangnya. Ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak boleh melawannya iblis. Tugas kita adalah menjaga keseimbangan, bukan menciptakan konflik baru, ujar salah satu jin dengan tegas. Ketegangan pun memuncak. Iblis menatap mereka yang menentang dengan tajam. Jika kalian tidak mau ikut denganku, maka kalian lemah. Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa manusia itu tidak layak menjadi khalifah. Aku sendiri yang akan memimpin perlawanan ini. Sebagian jin akhirnya memutuskan untuk mengikuti iblis, terpesona oleh ambisinya dan janji-janji kekuasaan. Namun, sebagian lainnya memilih untuk menjauh, tidak ingin terlibat dalam pembangkangan ini. Dunia jin pun mulai terpecah, dan benih konflik besar antara manusia, malaikat, dan jin mulai tumbuh di dunia ini. Setelah 9 bulan 10 hari, wanita Homo javanensis itu akhirnya melahirkan. Prosesnya tidak mudah. Tetapi para malaikat yang menjelma menjadi sosok wanita manusia purba terus merawatnya dengan penuh perhatian. Dalam keheningan taman yang tersembunyi, tangisan pertama bayi itu terdengar, memecah kesunyian. Wanita itu, meskipun belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, merasa keajaiban dalam hidupnya. Para malaikat memandang bayi itu dengan kagum. Wujudnya berbeda dari manusia purba lain. Tubuhnya mungil tetapi sempurna, dan matanya memancarkan kecerdasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayi ini adalah makhluk pertama dengan kapasitas otak yang jauh lebih cerdas, rancangan baru dari Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi. Salah satu malaikat mendekat, memandang bayi itu dengan penuh kasih. Kami akan memberimu nama, kata malaikat itu lembut. Namamu adalah Adem. Dalam bahasa Jawa, Adem berarti tanah yang dingin, melambangkan asal-usul bayi itu dari tanah, serta harapan bahwa ia akan membawa kesejukan dan kedamaian di dunia yang penuh tantangan. Wanita itu, meskipun bingung dengan nama yang diberikan, merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia mendekap bayi tersebut erat-erat, melindunginya dari segala ancaman yang mungkin datang. Para malaikat terus mendampingi, memastikan bahwa bayi itu akan tumbuh dengan segala kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan. Di luar taman itu, dunia jin yang terbagi terus mengamati. Beberapa di antara mereka merasa iri, sementara yang lain tetap skeptis. Namun, satu hal jelas, kehadiran Adem adalah awal dari sebuah era baru, sebuah perubahan besar yang akan mengguncang keseimbangan antara manusia, jin, dan makhluk lain di bumi. Melihat perkembangan Adem, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk menciptakan manusia kedua, seorang wanita. Prosesnya serupa dengan penciptaan pertama. Wanita Homo javanensis yang terpilih kembali mengandung atas kehendak Tuhan. 2 tahun kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan.
Tangisan pertamanya terdengar lembut, menandai kehadiran manusia kedua di dunia ini. Para malaikat kembali memberikan nama. Namanya Hawa, ujar salah satu malaikat. Dalam bahasa, Hawa berarti yang disukai atau yang menarik hati, sebuah nama yang melambangkan harapan agar ia menjadi sumber kehangatan dan keseimbangan bagi manusia pertama. Wanita Homo javanensis yang telah melahirkan kedua manusia pertama itu merasa lelah setelah menjalankan tugasnya yang berat. Setahun setelah kelahiran Hawa, ia meninggal dunia. Para malaikat yang selama ini mendampinginya bersujud kepada Tuhan, mengucapkan syukur karena wanita itu telah melaksanakan perannya dengan sempurna. Ia adalah rahim pertama dari kehidupan manusia modern di muka bumi. Kini, Adam dan Hawa hidup di bawah pengasuhan para malaikat. Dalam taman tersembunyi di lereng Gunung Muria, malaikat memberikan pendidikan kepada mereka. Mereka diajari cara menyalakan dan memanfaatkan api, sebuah pengetahuan yang akan menjadi dasar bagi peradaban manusia di masa depan. Para malaikat juga mengajari mereka berbicara, menyusun bahasa untuk berkomunikasi. Mereka menunjukkan fungsi pohon, cara memetik buah, dan manfaat tanaman obat. Malaikat menjelaskan bagaimana berperilaku dengan binatang, memperlakukan mereka sebagai teman dan pelindung, bukan ancaman. Mereka mengajarkan manusia untuk memahami harmoni dengan alam, menjaga keseimbangan agar bumi tetap menjadi tempat yang subur dan damai. Adam dan Hawa tumbuh dengan hikmat dan bimbingan ini, menjadi makhluk yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab besar sebagai pemelihara bumi. Di balik semua itu, para malaikat terus memantau, memastikan bahwa generasi manusia pertama ini siap menjalankan tugas besar mereka sebagai khalifah di dunia yang baru mereka kenal. Para malaikat, yang telah merawat Adam dan Hawa sejak lahir, bertanya kepada Tuhan, berapa lama kami harus menjaga dan membimbing mereka? Tuhan menjawab dengan bijak, rawatlah mereka hingga saatnya tiba, ketika Hawa menunjukkan tanda kedewasaannya dan mereka mulai melawan perintahmu. Buatlah aturan ini, mereka boleh melakukan apa saja di taman ini, kecuali menyentuh pohon yang akan kalian pilih atas perintahku. Saat Hawa mengalami menstruasi pertama dan Adam mulai memiliki keinginan terhadapnya, itu adalah tanda bahwa mereka telah dewasa. Jika mereka melanggar aturan, usirlah mereka dari taman ini, dan biarkan mereka berkembang biak di muka bumi. Mereka akan menggantikan bangsa jin dan menjadi khalifah di dunia. Adam dan Hawa tumbuh dengan bimbingan para malaikat. Adam mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Hawa, berusaha menyenangkan hatinya. Malaikat pun berkata kepada mereka, kalian bebas melakukan apa saja di taman ini, kecuali mendekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Itu adalah perintah Tuhan. Adam dan Hawa mematuhi larangan itu, menjalani kehidupan yang damai di taman tersebut. Waktu terus berlalu. Suatu hari, Hawa menunjukkan tanda-tanda kedewasaan ketika ia mengalami menstruasi pertamanya. Adam, yang kini semakin dewasa, mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Hawa. Di saat mereka memasuki masa ini, iblis, yang senantiasa memantau, mulai menyusun rencananya. Melalui frekuensi seekor ular, iblis menyabot wujudnya untuk mendekati Hawa. Dalam suara yang lembut dan memikat, ular bertanya, apa yang Tuhan larang untukmu? Hawa, yang tidak menyadari bahwa ular itu telah dipengaruhi oleh iblis, menjawab polos, kami dilarang mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Itu perintah Tuhan. Mendengar itu, iblis tersenyum licik. Hehehe, kalian tahu kan bahwa ibu kalian meninggal setelah melahirkan kalian? Iblis bertanya, mencoba menyentuh sisi emosional Hawa. Tahukah kamu, jika kalian memakan buah dari pohon itu, kalian akan hidup abadi? Kalian tidak akan mati seperti ibu kalian. Perkataan itu mengguncang hati Hawa. Ia pun mulai mempertimbangkan kata-kata ular tersebut. Dalam keraguannya, ia merayu Adam untuk ikut mencoba buah dari pohon larangan itu. Jika ini benar, kita akan hidup selamanya, kata Hawa kepada Adam. Malaikat, yang mengetahui apa yang sedang terjadi, hanya mengamati tanpa mencegah. Mereka paham bahwa ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ketika Adam dan Hawa akhirnya memakan buah terlarang itu, para malaikat mendekati mereka. Kalian telah melanggar perintah Tuhan, ujar salah satu malaikat dengan nada tegas namun penuh kasih.
Kalian kini telah dewasa. Masa pengasuhan kami telah selesai. Tinggalkan taman ini dan mandirilah. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian sendiri. Gunakan akal, pikiran, dan semua pengajaran yang telah kami berikan untuk menjalani kehidupan di dunia. Adam dan Hawa pun meninggalkan taman yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Taman Jannah, yang penuh kedamaian, kini berada di belakang mereka. Mereka memulai kehidupan baru di muka bumi, di wilayah Sundaland yang subur dan luas. Dari sana, mereka beranak pinak, menyebar ke seluruh penjuru dunia, membentuk berbagai suku dan bangsa, seperti kehendak Tuhan. Demikianlah awal mula manusia menjadi khalifah di bumi, menggantikan bangsa jin yang telah lama meninggalkannya. Kehidupan Adam dan Hawa adalah awal dari perjalanan panjang manusia, penuh tantangan, tanggung jawab, dan peluang untuk menjaga keharmonisan dunia. Nusantara, tahukah kamu kawan, kita hidup di sebuah taman, tempat tanam homo sapiens pertama dilahirkan. Kita mewarisi tanah Adam, pesan Adam. Yang aku dengar dari orang-orang Kaneke segala tanah ini, panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Itulah pesan Adam pada kita. Jangan ulangi kesalahan Adam yang diusir dari Taman Nusantara dan keluar dari Taman Firdaus ini. Ini Nusantara, taman di bumi. Nusantara, tahukah kamu kawan, kita hidup di sebuah taman, tempat tanam homo sapiens pertama dilahirkan. Kita mewarisi tanah Adam, pesan Adam yang ada di bumi. Go! Yang aku dengar dari orang-orang Kaneke segala tanah ini, panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Itulah pesan Adam pada kita. Jangan ulangi kesalahan Adam yang diusir dari Taman Nusantara dan keluar dari Taman Firdaus ini. Ini Nusantara, taman di bumi. Ini Nusantara, taman di bumi. Bumi Nusantara, taman di bumi. Nusantara, taman di bumi. Ini Nusantara taman di bumi. Ini Nusantara taman di bumi.